warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan sekolah, serta siswa dan siswi yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita masih berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang ada di tempat ini mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Kata pemuda mungkin sudah sering kita dengar. Namun, apakah pemuda itu? Pemuda merupakan generasi muda yang sangat berpengaruh besar terhadap proses pembangunan bangsa ini. Pada zaman sekarang telah memasuki era baru yang sering disebut dengan era milenial, sehingga pemuda yang lahir pada era ini disebut dengan generasi milenial. Generasi milenial merupakan generasi yang sudah melek teknologi. Dengan berkembang besarnya teknologi yang ada pada era ini, maka generasi di era ini memiliki banyak peluang untuk berada jauh lebih maju dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Namun sayangnya, di era yang suatu dapat bergerak dengan cepat menyebabkan dunia menjadi tambah batas. Informasi akan lebih mudah diperoleh dari mana saja dan dengan siapa saja. Generasi yang lahir pada era ini maka harus mampu menjadi bijak dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Perkembangan teknologi yang semakin pesat ini dapat berdampak positif atau berdampak negatif. Hal ini tergantung dari penggunaannya, apakah dia memanfaatkan kemajuan teknologi dengan baik atau sebaliknya. Oleh sebab itu, pemuda yang lahir di era ini harus benar-benar mampu memanfaatkan teknologi yang ada untuk kemajuan. Pesatnya perkembangan teknologi yang ada juga akan menuntut pemuda generasi ini harus memiliki kualitas dan kinerja yang semakin baik. Pendidikan karakter yang sangat diperlukan pada era ini untuk menunjang ke depan tahun 2045. Pendidikan karakter diperlukan demi menciptakan generasi emas yang dapat berkembang dan berjalan sesuai norma-norma yang ada pada teknologi di negara ini, yaitu Pancasila. Pendidikan karakter saat ini sangat penting untuk generasi muda, karena generasi muda akan menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan bangsa. Sebagai penerus bangsa, diharapkan generasi muda dapat memberikan tauladan baik sikap maupun tingkah lakunya. Generasi muda bukan hanya harus pintar secara intelektual saja, namun juga harus pintar dan cerdas secara moral. Pendidikan karakter hendaknya diterapkan mulai sejak dini pada anak-anak zaman sekarang. Tentunya sekolah, para orang tua dan masyarakat juga ikut andil dalam membentukkan pendidikan karakter. Di zaman sekarang ini semakin majunya zaman, semakin banyak pengaruh hal negatif yang dapat ditemukan di lapangan seperti tawuran antar pelajar, minum minuman keras, dan kenakalan remaja. Oleh karena itu, pendidikan melakukan suatu upaya pembentukan karakter siswa melalui kegiatan organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. OSIS merupakan suatu wadah atau wahana bagi siswa-siswi dalam mengembangkan potensi dirinya untuk membentukkan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Namun, terkadang di lapangan kegiatan yang dilakukan OSIS seringkali mengalami hambatan. Munculnya pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus OSIS yang tidak tertib saat pembinaan rutin. Selain itu, juga terkadang ada sebagian siswa yang mengikuti OSIS terpaksa karena ditunjuk oleh guru atau teman-temannya. Diharapkan melalui kegiatan-kegiatan yang dirancang oleh OSIS dapat memberikan pengaruh baik terhadap dari siswa sebagai upaya pembentukan karakter dan menjadi kebiasaan yang diterapkan oleh lingkungan sekolah. Manfaat yang akan diperoleh ketika kita sebagai generasi muda menerapkan pendidikan karakter adalah kita akan lebih menghargai apa yang
telah diperjuangkan oleh para pahlawan revolusi sehingga bisa meneruskan hingga saat ini. Sebagai pelajar pendidikan karakter juga berdampak positif karena kita sebagai pelajar dapat membedakan antara baik dan buruknya di zaman sekarang ini dan menambah wawasan dalam pemecahan permasalahan atas fenomena yang ada di masyarakat maupun lingkungan sekitar. Untuk dapat meningkatkan kualitas dan kinerja, maka generasi ini harus dapat belajar dengan cepat, beradaptasi dengan cepat, dan melakukan sesuatu yang kreatif untuk memecahkan setiap masalah yang timbul. Jangan sampai kita semua yang hadir di sini hanya menjadi penonton dalam persaingan yang ketat pada era milenial ini. Teruslah belajar dan belajar dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada di sekitar ini. HP yang kalian miliki sekarang ini jangan hanya kalian gunakan untuk main game atau bermain sosmed saja, tapi memanfaatkan untuk belajar dan melihat perkembangan informasi yang ada. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.